Kamboja, negeri dengan sejarah panjang dan kebudayaan yang kaya. Di balik senyum ramah penduduknya dan indahnya situs Angkor Wat, terdapat sisi lain yang jarang diketahui dunia. Dalam keheningan malam, di beberapa desa dan kota kecil, berlangsung praktik yang sulit diterima logika, pernikahan yang hanya berlangsung satu malam. Pernikahan yang bukan atas dasar cinta atau komitmen, melainkan transaksi. Pernikahan yang esok harinya menguap seperti mimpi buruk, meninggalkan luka yang tak terlihat. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini bagian dari budaya lokal? Ataukah ini bentuk lain dari eksploitasi yang dibungkus rapi dengan dalih adat? Dalam kebudayaan Kamboja, seperti di banyak negara Asia Tenggara lainnya, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci. Namun, dalam praktiknya, tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial sering memutarbalikkan nilai-nilai tersebut. Di daerah pedesaan, kemiskinan masih menjadi masalah akut. Banyak keluarga hidup dalam keterbatasan ekstrim, dan ketika seseorang datang menawarkan pernikahan singkat dengan imbalan uang, godaan itu bisa sangat besar. Beberapa praktik lokal memang mengizinkan bentuk perjodohan jangka pendek atau hubungan percobaan antara pria dan wanita, terutama di masa lalu. Namun kini, praktik tersebut telah berubah bentuk. Pernikahan satu malam ini bukanlah ritual, melainkan bentuk terselubung dari eksploitasi. Wanita, seringkali dari keluarga miskin, dijanjikan kehidupan lebih baik atau uang untuk membantu keluarga. Namun kenyataannya, mereka hanya digunakan semalam dan ditinggalkan keesokan harinya. Laporan dari berbagai LSM dan organisasi kemanusiaan menunjukkan bahwa praktik pernikahan satu malam ini bukan hanya terjadi di daerah terpencil, melainkan juga di pinggiran kota. Dalam banyak kasus, pelaku adalah pria asing, dari negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Tiongkok, atau Jepang, yang datang ke Kamboja dengan tujuan menikah, namun sebenarnya hanya ingin menikmati hubungan unclup-unclup yang dibenarkan secara sosial. Pernikahan ini sering disahkan secara lokal dengan upacara sederhana atau surat kontrak tidak resmi. Tak jarang, wanita yang terlibat bahkan tidak menyadari bahwa suaminya akan pergi keesokan pagi, tanpa jejak. Mereka ditinggalkan dalam keadaan terpuruk secara emosional, sosial, dan kadang-kadang juga secara fisik. Beberapa dari mereka bahkan menjadi korban jual beli apem, dibawa ke luar negeri setelah dinikahi, lalu dijadikan pekerja unclup-unclup paksa. Praktik ini terjadi di celah hukum yang longgar dan pengawasan yang minim. Kisah nyata dari seorang gadis, namanya kita samarkan sebagai Sopea, seorang gadis berusia 19 tahun dari provinsi Svayrieng. Ia bercerita tentang pria asing yang datang ke desanya. Lelaki itu datang dengan senyuman, membawa hadiah, dan janji manis. Dalam hitungan hari, ia dan Sopea menikah di hadapan keluarga dan tetua desa. Semua tampak normal, bahkan penuh harap. Namun keesokan harinya, pria itu menghilang. Uang yang diberikan hanya cukup untuk beberapa minggu. Keluarga Sopea merasa malu, dan ia sendiri menjadi sasaran bisik-bisik tetangga. Aku merasa seperti barang yang dipakai lalu dibuang, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Kisah Sopea bukan satu-satunya. Banyak perempuan muda di Kamboja mengalami hal serupa. Sebagian bungkam karena takut, sebagian lagi karena malu. Menurut Dr. Chantou Boa, seorang peneliti perempuan dan masyarakat di Kamboja, praktik ini adalah hasil dari kombinasi berbahaya antara kemiskinan, patriarki, dan lemahnya hukum. Pernikahan satu malam ini bukan tradisi. Ini adalah bentuk eksploitasi yang memanfaatkan ketimpangan, katanya. Organisasi seperti Likado, Cambodia League for the Promotion and Defense of Human Rights telah lama mengadvokasi perubahan kebijakan dan perlindungan lebih baik untuk perempuan. Mereka menyebutkan bahwa undang-undang terkait pernikahan dan perdagangan manusia masih terlalu lemah untuk mengatasi praktik terselubung ini. Pemerintah Kamboja telah melakukan beberapa penindakan, namun akar permasalahan tetap sulit dihapus tanpa perubahan struktural, pendidikan,
kesetaraan gender, dan pemberdayaan ekonomi. Bagi banyak orang, pernikahan adalah awal dari kehidupan baru. Tapi bagi perempuan-perempuan yang dinikahi untuk satu malam, pernikahan adalah akhir dari harapan. Mereka kembali ke rumah dengan langkah gontai, mata kosong, dan hati yang tak lagi percaya pada dunia. Mereka masih muda, sebagian bahkan belum genap 20 tahun, tapi sorot matanya tak lagi mencerminkan jiwa remaja. Ia seperti perempuan yang telah hidup terlalu lama dalam penderitaan. Hanya dalam satu malam, tobo mereka dicicipi. Martabat mereka ditukar dengan sejumlah uang, dan esok paginya, semuanya menghilang, seolah cinta, janji, dan kebahagiaan hanya ilusi sesaat. Mereka disebut istri, tapi tak pernah benar-benar diperlakukan seperti pasangan. Mereka disebut beruntung, tapi hanya karena bisa membantu ekonomi keluarga, sementara jiwa mereka dibiarkan hancur, diam-diam. Setelah semuanya usai, mereka tidak hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan nama baik. Masyarakat desa, yang sebelumnya antusias saat pernikahan berlangsung, berbalik arah. Mereka mencibir, membisik, memandang dengan tatapan tajam seolah perempuan itu yang salah, seolah dia mengundang penderitaannya sendiri. Bagi sebagian perempuan, rasa malu itu terlalu dalam untuk ditanggung. Mereka mengurung diri, berhenti sekolah, tidak berani keluar rumah. Mereka kehilangan harga diri, kehilangan masa depan. Banyak yang mencoba melarikan diri dari rasa sakit dengan menjual apem mereka secara sadar, karena merasa sudah tidak suci lagi. Sebagian bahkan memilih mengakhiri hidup. Tidak ada pelukan yang bisa menenangkan luka mereka. Tidak ada kata-kata dari orang sekitar yang menyembuhkan. Karena ketika semua orang hanya tahu menyalahkan, siapa yang tersisa untuk memeluk? Dari pernikahan satu malam itu, tak jarang lahir anak-anak yang tak pernah tahu siapa ayah mereka. Anak-anak yang tumbuh tanpa identitas, tanpa pengakuan, tanpa hak waris atau akta kelahiran. Mereka disebut anak hasil kawin lari, atau anak tanpa bapak. Bagi sang ibu, beban itu berlipat ganda. Dia harus mengasuh sendiri, memberi makan, mendidik, dan melindungi anaknya di tengah tekanan sosial yang terus menghantui. Dunia tidak hanya merampas toboh dan jiwanya, tapi juga memberinya tanggung jawab besar tanpa dukungan apapun. Bayangkan seorang anak kecil bertanya, "Ibu, ayahku siapa?" Dan sang ibu hanya bisa menatap kosong keluar jendela, menahan tangis, dan menjawab dengan diam. Namun di tengah kegelapan, masih ada cahaya. Meski kecil, sejumlah organisasi lokal dan internasional mulai turun tangan. Mereka membentuk rumah perlindungan, memberi pendidikan, konseling, dan pendampingan hukum bagi perempuan korban pernikahan palsu ini. Ada aktivis perempuan yang dengan suara lantang berkata, "Kita bukan barang, kita manusia." Suara mereka mulai terdengar, meskipun masih tertutup oleh hiruk-pikuk dunia yang lebih peduli pada tren media sosial daripada tragedi kemanusiaan. Perlahan, kesadaran tumbuh. Generasi muda Kamboja mulai mempertanyakan budaya diam yang selama ini membungkam kebenaran. Di sekolah, di kampus, dan di dunia digital, suara-suara perlawanan mulai bermunculan. Dunia terlalu sering menoleh ke tempat yang terang, lupa bahwa di balik tirai gelap masih ada yang menangis diam-diam. Di Kamboja, pernikahan bukan lagi tentang cinta dan kesetiaan. Kadang ia berubah menjadi bentuk baru dari perbudakan. Dan yang paling menyedihkan adalah, semuanya dibungkus dengan kata indah, pernikahan. Berapa banyak air mata harus jatuh, sebelum dunia menyadari bahwa ini bukan cerita cinta, tapi cerita luka. Berapa banyak perempuan harus patah, sebelum kita berhenti menyebut ini sebagai tradisi. Ini bukan hanya kisah dari Kamboja. Ini adalah cermin retak dari dunia yang membiarkan uang berbicara lebih keras dari nurani. Tidak semua luka terlihat, tidak semua jeritan terdengar. Di negeri yang jauh, di balik tembok rumah sederhana, ada perempuan-perempuan yang pernah percaya pada cinta, tapi dikhianati oleh dunia. Mereka tidak meminta banyak, hanya ingin dihormati, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Tapi kenyataan memberi mereka malam yang dingin dan pagi yang sunyi. Tanpa pelukan, tanpa pengakuan,
Tanpa keadilan, jika pernikahan adalah awal dari sebuah perjalanan, maka pernikahan satu malam ini adalah jalan buntu yang mematikan harapan. Dan jika cinta adalah bahasa universal, mengapa ada yang harus membayarnya dengan air mata? Mari kita tidak tinggal diam. Mari kita menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Karena diam adalah bentuk lain dari pengkhianatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kisah ini membuka mata, menggugah hati, dan menggerakkan langkah. Sampai kapan kita menutup mata terhadap luka yang tidak terlihat? Sampai kapan kita membiarkan perempuan dibungkam atas nama adat dan uang? Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari diamnya. Tetap berpikir, tetap peduli, tetap manusia. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.